Maka kenapa para ulama itu, maka nanti ada prakteknya, ternyata prakteknya itu menahan napas, mengeluarkan napas. Syirullah, pernah menyaksikan nggak Krishna menarik dunia ini dengan mulutnya? Nah itu, sebetulnya pada dasarnya adalah sama. Kita harus kembalikan semua ini pada titik, dan semua itu kayak pernah lihat nggak ada internet itu yang memfoto satu dari dunia ini dari satu titik dia tarik ke atas dan dikembalikan lagi ke bawah. Seperti itulah. Itulah at-tanzih, at-tasbih. Jadi di dunia ini cuma ada titik itu. Dan kita menjadi titik itu. Itulah hakikat. Semuanya berasal dari titik ba itu. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Dan pada setiap orang ternyata Nur Muhammad itu letaknya beda-beda. Oke. Salah satu tujuannya ngaji Roso itu kan bagaimana supaya kemudian kita pengen memberikan sebuah perspektif supaya apapun agamanya teman-teman tuh semuanya bisa satu gitu. Betul. Kita nggak bertengkar lagi soal agama gitu Pak. Dan Abah ada konsep gak sih untuk menyatukan teman-teman itu? Makanya tadi kalau mau tadi sebuah memang konsep ini adalah murni tauhid itu murtad gitu. Jadi murtad itu bukan murtad dalam arti karena dari awal pun sebetulnya Tuhan itu ya tadi. Tapi kemudian setelah dari angka 0 itu jadi angka 1, angka 2, angka 3 sampai angka terhingga, manusia terhilang tuh, terhijab nolnya. Akhirnya dia membuat kelompok-kelompok tadi semua. Maka konsep yang Abah jalankan sekarang ikuti Allah. Dan Allah sudah bikin konsepnya di Al-Quran. Kenapa Ayub bebas penyakit kulit? Nah ini penyakit kulit Mas Hendra. Kalau penyakit kulit itu berarti orang masih memandang antara air Kristen dan air Islam. Sehingga kita mengatakan kafir lah. Padahal dalamnya sama-sama air yang sama. Dari sumur yang sama. Dari rasa yang sama. Menghilangkan haus yang sama. Dari wujud yang sama. Itulah konsep kerusakan manusia. Maka hari ini kenapa oleh Tuhan siklusnya akan diulang. Tadi semua. Kalau mau di situ kan Tuhan mengatakan. Kata Abah juga kenapa Ayub bebas penyakit kulit Muharram. Karena Ayub itu kita yang masih memandang kepada kulit. Selalu kulit. Kita membenci ini, kita membenci itu. Itu penyakit kulit. Yang kedua Yakub. Kisah Tuhan itu sebetulnya kita juga Yakub itu. Siapa dia? Yang masih buta penglihatannya. Salah melihat. Padahal semua alam ini kalau dilihat dengan mata kata Abah tipuan semuanya. Dan maka dikatakan wa mal hayatud dunya illa laibun walahun wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tipuan semuanya. Dan Hikam sudah mengatakan al aqwanu dhahiruha girratun. Semua yang nampak ini. Maka semua yang ditimpa oleh ini berarti penyakit kulit Mas Hendra. Nah, kalau mau murtad murni tauhid gitu. Nah, itu. Ini sekarang ini sudah dipelesetkan murni tauhid jadi murtad gitu kan tadi semua. Gitu. Tadi kalau mau. Dan Allah yang mengkonsepkan itu. Tentang Yunus. Ditelan oleh ikan nun. Ya itu. Tadi jiwa kita ditelan oleh tubuh ini jadi ikannya. Karena kita ini masih penyakit kulit. Yusuf masih dibui. Sebetulnya kisahnya pada kita semua itu. Karena kisah Adam sampai Muhammad itu kita semua itu Mas Hendra. Jiwa yang satu tadi. Harusnya kita lahir sebagai Adam. Jangan mati kecuali sebagai Muhammad. Bukan Muhammad yang berdarah berdaging lagi. Nah, itu harus diluruskan. Karena kalau seandainya nama-nama itu disosokkan Mas Hendra berantem. Itulah kenapa berantem 3 agama samawat ini. Padahal ini semua kreasi seseorang. Tapi bagaimana Abah menemukan titik persamaan gitu? Misalnya dari sisi salib itu filosofisnya bagaimana gitu. Menemukan titik persamaan itu kan gak semua ulama bisa gimana tuh? Itu karena dia sendiri yang mengajarkannya. Maka kata Allah adalah watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Semua tilkal amsalu setiap apa di alam dunia ini hanya perumpamaan. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tuhanlah yang mengajarkan pada kita. Sehingga kata Abah, kayaknya kita berpengetahuan pada pengetahuan dia. Tadi semua. Sehingga kita bilang, oh ternyata kenapa ada Trinitas pada Kristen. Oh ternyata kenapa pada Hindu ada Tripitaka. Ada Wisnu, Buddha. Kenapa di Buddha itu ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Sampai si Buddha itu begini di atas itu.
Coba itu. Sebetulnya sama Islam, iman, ihsan. Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah. Tapi kita temukan pada titik, itulah kenapa Shin geriginya 3. Kenapa? Ya tadi. Sebetulnya kita ini, maka orang yang sudah sampai pencerahan, siapapun dia namanya, disebut Yasin. Ya itu kepada siapa? Kepada orang yang sebelumnya yakin. Karena sebetulnya perjalanan setiap manusia itu huruf hijaiyah 28. Dari alif menuju ya. Maka disitulah orang yang sudah sampai kepada daripada ilmu yakin naik kepada ilmu yakin, naik kepada hakul yakin, naik kepada isbatul. Itulah Yasin. Berarti tubuhnya sudah bersyariat, hatinya sudah bertorikot, ruhnya sudah bersifat. Shin 3 tadi. Mana ma'rifatnya sudah menyatu pada dirinya. Jadi itulah kenapa Shin itu bergerigi 3. Dan kenapa dipanggilnya Yasin. Karena akhir huruf ja itu ya. Akhir Al-Quran itu Shin. Yuwas wisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tadi semua. Sudur Mas Chandra. Allah bilang apa? Sudur. Kenapa bilangnya sudur? Sudur. Di mana itu sudur? Di dada. Inilah hebatnya Maryam sudah membuktikan saya itu dengan kaf. Nah itu juga bisa ada prakteknya. Kaf, ha, ya, ain, sod. Inilah dada. Maka itulah Allah mengisahkan tentang al-insirah. Walaupun secara asbabun nuzul itu dikatakan oleh Ibnu Abbas. Saat itu adalah karena orang Islam dihina oleh orang kaya-kaya jahiliyah itu. Muncullah surat Alam Nasroh, Alam Laka Sodrok itu. Teman-teman, jadi kan teman-teman itu kan banyak sekali yang WhatsApp kita gitu ya, ingin ketemu sama Abah. Nanti yang praktek-praktek gitu, kita ngumpul deh ya di satu tempat, nggak tahu yang di Jawa Timur di mana, di Jakarta di mana gitu ya. Nanti kita Abah akan ajarin praktek-prakteknya langsung gitu aja, biar nggak satu-satu main ke rumahnya Abah gitu maksudnya. Repot Abah juga. Iya, itu yang ditunggu teman-teman kayaknya. Dari kemarin, Bah, ratusan orang pada WhatsApp nanyakan Abah. Abahnya 14.000 belum dibuka WA. Masya Allah. Dalam berapa 6 bulan ini kan nggak semua Abah buka. Maka tiap hari itu baru buka 200. Buka 200 aja udah repot. Iya. Panduan STS-nya nanti di sana ada teman-teman ya. Karena STS itu sadar, tenang, senang itu ada proses. Dan itu misalnya tahapan sadar, bagaimana menyadarkan diri dulu. Bagaimana tahapannya, bagaimana menghidupkan kita lagi mati ini. Bagaimana kita bangun dari tidur sekarang. Abah Malaysia, kapan ke Malaysia? Banyak. Tenang teman-teman ya, santai. Nanti kita bikin tour bareng Abah deh ya. Bah, tadi di awal kita sempat waktu kita masih belum inframe, kita ngobrol tentang ini, menemukan titik Nur Muhammad yang ada di dalam tubuh kita gitu. Saya pengen menggali dulu gitu, bagaimana sih proses Abah tuh mulai sadar bahwa di dalam diri itu ada Nur Muhammad dan itu harus ditemukan, dan ketika itu sudah ditemukan, udahlah kita akhirnya sudah unstoppable gitu ibaratnya gitu. Gimana tuh, Bah? Iya, sebetulnya adalah ada penemuan Nur Muhammad itu, walaupun oleh umum sekarang sudah disebutkan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar bahasanya. Sebetulnya ada kaitannya. Karena Lailatun itu adalah Lail pada saat kita sudah mati, maka ada takdir itu. Tadi semua. Ini menarik karena mau puasa kan ya. Iya. Biar tahu semua. Jadi maka selama ini kan secara syariat orang hanya mendengarkan apa kata mereka Lailatul Qadar itu tanggal 21. Iya betul, Bah. Tanggal 23. Malam ganjil ya, Bah ya? Malam ganjil. Saya dulu di masjid gitu. Tanggal 21 di masjid, tanggal 22 gaplek gitu. Allahnya masih di kantong-kantongin tadi semua. Betul. Allahnya masih dicincang-cincang. Inilah betulnya tauhid tadi semua. Maka kenapa para ulama itu, maka nanti ada prakteknya, ternyata prakteknya itu menahan napas, mengeluarkan napas. Syirullah. Pernah menyaksikan nggak Krishna menarik dunia ini dengan mulutnya? Nah itu. Sebetulnya pada dasarnya adalah sama. Kita harus kembalikan semua ini pada titik. Dan semua itu kayak pernah lihat nggak ada internet itu yang memfoto satu dari dunia ini dari satu titik dia tarik ke atas dan dikembalikan lagi ke bawah. Seperti itulah. Itulah at-tanzih at-tasbih. Jadi di dunia ini cuma ada titik itu. Dan kita menjadi titik itu. Itulah hakikat semuanya berasal dari titik ba itu.
Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Dan pada setiap orang ternyata Nur Muhammad itu letaknya beda-beda. Oke. Ada yang pada mata. Ada orang yang memang di awalnya. Saya pernah ada pertemuan di Belgium, di Belgia. Saya ternyata mereka lebih mengerti tentang menemukan titik Nur Muhammad. Walaupun bahasa mereka bukan Nur Muhammad, tapi Abah mentafsirkannya itu Nur Muhammad. Jadi mereka menemukan bakat manusia itu di tangannya kah? Di mata kah? Di telinga kah? Di mulut kah? Di hidung kah? Di kaki kah? Maka tadi, walaupun mungkin Ronaldo, kata Abah, kata Messi, sebetulnya dia kenapa bisa hebat? Dia itu sebetulnya Nur Muhammadnya itu di kaki. Oh. Dan dia sudah paham. Dan dia paham. Karena mereka itu ternyata di usia 2 tahun ada penelusuran tentang bakat namanya. Sebetulnya itu bukan. Karena kita ini siapa kan? Kita ini adalah ruh Allah yang ditiupkan. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi. Nah itu bersama ditiupkannya hidup pada kita. Tapi letaknya pada setiap orang itu, itulah tugas kita untuk menemukan itu dengan Lailatul Qadar tadi, Mas Hendra. Apa itu dengan 21? Kita bisa kesini dulu ya tentang Lailatul Qadarnya. Karena pada dasarnya Lailatul itu apa? Malam kan. Qadar itu takdir. Tadi semua ada takdir. Takdir itu hanya ada kalau kamu lail, mati. Maka selalu dikaitkan dengan Lailatul Qadar, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ternyata Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu perjalanan dari butun, dari perut ke dada, ke kepala. Gitu kan tadi. Itu makanya waktu Allah menyebutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu belum ada masjidnya, Mas Hendra. Karena Masjid Allah itu ya tubuh kita itu sendiri. Itu kaitannya sama Baitul Ma'mur, Baitul itu Muharram. jadi kita semua. Okay. Makanya tariklah dari sini, maka selalu dikatakan Nabi Muhammad dibelah dadanya. Dari Baitul Muharram kepada Baitul Maqdis kepada Baitul Ma'mur. Inilah Sidroh Al-Muntah. Sidroh Al-Muntah itu di pikiran kita. Yasin, Bukit Tin, Bukit Shin. Bukit Shin itu di sini, di kepala. Maka tadi, bagaimana kita menemukan titik itu dengan menarik kita, membelah dada kita sebagai Nabi Muhammad dibelah oleh Jibril bahasa. Itu kan kita harus ngerti bahasa sanepan. Supaya nanti kita bisa 2-1. 2 tapi 1 kayak rokok ese. 1 pemain, 2 wajah. Kamu aku kamu. Asalnya aku, dia, kamu. Gitu. Aku Allah, dia Muhammad, kamu dia Ahmad dan kamu Muhammad. Aku, dia. Sampailah Lailatul Qadar itu bukan nggak ada lagi kita. Tapi sudah. Bukan. Kalau kita itu masih muhotob. Kamu dan saya. Kita. Tinggal akulah yang ada. Itu tadi yang ditelan itu. Prakteknya itu nanti ada prakteknya. Bagaimana penyatuan. Dengan kita mengepakkan sayap. Kemudian menyatukan tadi semua. Nanti kita itu ada prakteknya, Mas Hendra. Dan coba bisa dirasakan. Dan bisa dibuktikan sebetulnya. Bagi orang yang ikhlas menerimanya. Yang mau murtad. Yang mau merubah nasibnya. Karena cara Allah itu mudah, Mas Hendra. Karena Allah itu gak disebut Rahman, Rahim kalau sulit sebetulnya. Itulah kata Abah juga mudah di Quran itu menggunakan kata yusrun bukan sahlun. Itu aja sudah jelas. Maka 2-1 itu bagaimana nanti prakteknya Lailatul Qadar itu. Bagaimana? 1 wajah dengan 2. Maka Abah suka menggunakan rokok ese dipijit klik gitu tadi semua supaya 2-1. Ada cara duduknya, ada cara apanya. Masuk nanti ke 2-3 juga sama. Adalah bagaimana 3 tadi Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah pada diri itu balik pada 1 titik. Sama juga. Boleh, maka tadi kata ulama Lailatul Qadar itu terjadi tanggal 21, tanggal 23. Kan itu sanepannya. Kalau 2-3 berarti 2 tapi yaitu 3-1-1. Ya, kenapa disebut 2? Karena kita ini dohiron wabak tinan. Tapi satukan pada 3 tadi. 2-3. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah kembali. Itulah yang sudah jadi Shin. Yasin. Itulah yang disebut jadi Muhammad. Itulah kata mim dalam suratul Fatihah itu ada 3 mim di penghujungnya itu mim Muhammad. Maka kan surat Fatihah itu belakangnya ada nun, ada mim. Maka mimnya ada 3, nunnya ada 4. Itu tentang tadi rambut dibelah 7. Maka tubuh itu. Maka untuk menyatukan yang 7 tadi dengan 2-3 adalah Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah kembalikan pada Shin tadi pada titik yang 1.
Maka tadi bismi. Siapa muka alif harus lewat sin. Tadi tapi siapa lewat bi? Kalau di dalam bismillah itu siapa ke ba harus ketemu dulu dengan Nur Muhammad ini. Nur Muhammad inilah yang membawa kepada syin. Untuk mim ma'rifat. Kepada siapa? Kepada Allah. Yang mana? Rohman, Rohim. Nah, gagal lagi kalau seandainya kita sudah ngerti di depan bismi. Tapi nggak Rohman, nggak Rohim. Pemanca, pemakna. Itulah. Jadi setiap manusia. Bagaimana bisa melepaskan Lailatul Qadar tadi? Tergantung pada dia adalah bagaimana dia melakukan kebaikan. Takhollaku bi'alakillah. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat. Jadi kita ini mendohirkan sifat-sifat dia. Maka tadi silakan kamu pilih dari Asmaul Husna. Mau jadi jagoan, panggillah dia Ajiz, dia Jabbar. Maka kamu jagoan. Jadi kalau kamu kaya, panggillah dia Rozik. Tuh, jadi terapkan gitu Mas Hendra. Jadi bukan ngomong Allah tuh ya tadi ya Kafi ya Goni ya Munir ya Rizki ya tadi ya Rozak ya Rozak ya Rozak. Tapi kamunya nggak pernah mau berbagi, ya nggak ada Rozaknya itu. Karena rozik itu ada pada marzuk. Si marzuk berbuat baik, si rozik ada. Gitu loh. Itu masalahnya. Kalau si abid, walaupun nyembahnya jidatnya sama nong-nong, hitam jidatnya. Tapi nggak ada si ma'bud, yang nggak ada maksiat itu. Makanya kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia gitu ya, Nordik gitu ya Mbah ya. Mereka tuh nggak sholat loh. Mereka nggak berdoa ya kan. Tapi bahagia-bahagia, mereka kaya-kaya. Real bahagianya itu Mas Hendra. Rahasianya apa? Dan saya menyaksikan karena mereka itu juga tanpa nyebut-nyebut nama Allah dan Muhammad. Mereka menyadarinya. Itu sadar. Buktinya apa? Bahwa mereka sudah sadar. Lihat oleh Mas Hendra. Bagaimana sayangnya pada binatang. Sayangnya pada alam. Sayangnya pada pohon. Karena mereka sudah tidak lagi memandang semuanya. Aku hanya melihat tadi. Kullu syai'in halikun illa wajh. Dia sudah melihat Nur Muhammad. Walaupun dia tidak sebut Nur Muhammad. Tapi dia sudah sadar itu. Bukti dia sadar menjaga sungainya. Menjaga gunungnya. Kalau kita ngomongnya tiap hari Muhammad hutan digunduli. Tadi. Nggak sejalan. Tadi dengan konsep. Karena kita ini nggak bisa dipisah antara alam sogir dan alam kabir. Allah kecil dan Allah besar. Gitu kan tadi semua. Abah menyaksikan tuh kayak di Belanda, di mana itu kan. Kenapa Swiss itu menjadi negara yang bahagia. Finlandia negara paling bahagia. Dan dia sudah 8 kali berturut-turut Finland itu. Abah tuh ke sana. Menyaksikan. Kalau di sana Mas Hendra, nggak usah pusing, nggak bisa makan. Bilang aja, saya lapar. Pasti setiap orang berebut. Bedakan di negara kita. Selalu mereka itu ingin menyayang. Jadi bahasa mereka itu sudah. Maka kenapa mereka sekarang batasi kewarganegaraan? Karena takut. Tadi. Bilang lapar aja masih ditanya. Islam apa Kristen gitu? Itu. Islam. NU apa Muhammadiyah? Itu gitu. kayak Gus Dur. Kata Gus Dur, kata ada orang, karena waktu itu kan pecah tuh partai PKB Gus Dur dan semua. Jangan sampai walaupun saya sekarang udah PEDA, PKB, ada orang kecelakaan, kamu Islam apa Kristen? Jawabnya Islam. Udah Islam. NU apa Muhammadiyah? NU. Wah, udah bagus, udah NU. NU-nya ikut PKB, Muhaimin ikut PKB saya. Orang udah keburu mati. Mati ya, ditolong-tolong ya Pak ya. Itu. Allah, ya Allah. Makanya kenapa Yarham itu Gus Dur itu luar biasa. Ya itu tadi hanya benci lah orang karena karena ya itu. Betul. Itu kata. Tapi itu benar kata Abah gitu. Percuma kamu ya rozak gitu. Tapi kalau actionmu nggak mau berbagi, pelit, nggak akan berubah. Nggak bisa. Makanya Allah sudah mengatakan. Kali kata Allah tadi ada la'allakum tattaqun. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Tetap kita harus belajar berbagi. Sifat dia didohirkan. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Jadi kalau kita ingin rezeki tadi, walaupun uang kecil, belajarlah tangan di atas. Nah kita dilatih BLT. Nah itu. Maka penyebab kenapa orang Indonesia itu kena judi online, karena kita penerima BLT. Bansos. Kita ini dimiskinkan dengan cara yang kelihatannya adalah malaikat. Apalagi ditaruh di depan rumah gitu. Orang miskin gitu. Kan? Coba. Padahal itulah Allah Mahfud. Kau yang mencatatkan dirimu menjadi orang miskin. Maka dicatatkan oleh diri aku orang miskin. Maka sekarang orang harus membuat surat kemiskinan. Ya, Allah. Inilah cara yang sebetulnya telah menjadikan orang kita Islam.
Kenapa hari ini dikirnya kenceng, sholatnya banyak, masjidnya rame, berjamaahnya rame, Jumatan tapi nggak pernah Jumat, jamu gitu. Tadi semua, bahkan penceramahnya makin mahal. Karena mereka lah arbaban itu, ingin mengekal bersama orang Zionis itu, ingin mengekalkan kemiskinan. Maka lihat sekarang, penceramah makin banyak, pesantren makin banyak. Justru masalah itu muncul dari situ. Ini harus dirubah kalau menurut Abah. Dan saya sudah katakan, saya siap digantung oleh kalian. Yang penting bagi saya adalah tidak boleh ada manusia yang disakiti lagi di dunia ini. Itulah yang mereka tidak paham tadi semua. Maka saya marilah mengajak kepada semua orang itu adalah berlakulah. Kita adalah mulia. Karena kita Allah sudah mengatakan apa dari awal. Walaqad karomna Bani Adam. Siapa Bani Adam? Emang Islam doang? Nah inilah, tapi sekarang manusia kenapa salah mandang? Allahnya sendiri surat walak karomna itu apa? Aku telah memuliakan. Oleh manusia dikapirkan. Manusia dimurtadkan, dikupurkan, disesatkan. Pada Allahnya sendiri aku telah muliakan. Kalau Allah sudah muliakan, berarti tinggal apa yang harus kita lakukan? Selaraskan frekuensinya dengan frekuensi dia. Jangan ngomongin Allah, dalilnya Allahu Akbar, tapi yang diajaknya permusuhan. Allahu Akbar, lempar batu. Allahu Akbar, pagar dirobohkan. Lempar telur. Lempar telur. Tapi karena Abah ngomong tentang karomah, aku jadi inget ya. Ada sosok yang dianggap sebagai wali. Mobil baru tuh dicoret-coret gitu ya. Siapa namanya? Wan Sehon atau siapa? Wan Sehon. Dan banyak orang kayak gitu. Japar. Nggak pakai baju dan lain sebagainya. Beol di situ. Nah, itulah. Persetanan itu. Orang percaya loh, Nah itu. Karena orang kita ini. Itulah. Itu cium kaki, cium tangan, semuanya loh. Itulah. Produk Habib. Sampai yang bodoh pun mereka sudah. Saya dengar doktrin di dalam lingkungan mereka. Gimana mereka bisa menjual yang gila pun jadi duit gitu loh. Maka saya selalu tantang Wan Sehan itu dari dulu. Industri. Rekayasa. Mana ada begitu hukum Allah itu. Kalau Allah itu bisa memulihkan seseorang kayak begitu. Kalau begitu bukan Tuhan namanya. Tuhan itu berlaku adil. Maka Ar-Rahmani dalam kitab Takrib apa semua. Apa makna Ar-Rahmani kitab Safinah. Ar-Rahmani dia itu menyayangi manusia tanpa syarat. Allah masih milih suatu negara yang kumuliakan Arab misalnya gitu kan tadi. Berarti itu bukan Allah tuh. Nggak ada. Dulu kan ada ustadz yang bikin kesaksian itu katanya disuruh beli mobil pakai daun yang uang sewa. Oh itu udah saya ketemu tuh ustadznya. Ternyata bohong. Bohong ternyata dia ya. Ternyata sebenarnya itu videonya dipotong. Dia itu dia bertanam tembakau. Jual tembakau, beli mobil. Itu yang waktu saya dapat dari Bang Haji Roma itu. Saya waktu podcast sama beliau. Kalau siapa tuh namanya Habib Lutfi kan banyak diyakini nih Bang. Oh orang itu wali gitu. Menurut Abah gimana tuh? Jelasin. Kita ini wali yang dukung pilpres segala macem gitu ya. Enggak lah. Yang terima setoran berkarung-karung uang dari makam gitu dan ya. Sekarang udah didata oleh kita ribuan makam yang sudah, karena mereka memang bisnis makam tadi semua. Maka itulah penyebabnya. Kita ini hurafat yang muncul, itulah yang menjadikan doktrin itu muncul. Dan saya katakan ke mereka, kasihan adalah mereka muhibin itu dibikin marginal, miskin karena salah itikad tadi semua. Adalah kesyirikannya yang dibangunnya tadi semua. Ya. Maka inilah kita ini, tapi alhamdulillah Mas Chandra, bukan oleh Kiai Imaduddin, bukan oleh siapa, tapi memang Tuhan sudah sampai waktunya ini. Karena berdasarkan kita pernah Pak Chandra tahu kan perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Nah itu. Dan itu akan terjadi kapan? 2027. Maka Abah dari mulai 2025 sampai 2027 itu mempersiapkan itu. Karena nanti Mas Chandra, boleh jadi nanti agama itu akan bubar kembali. Masya Allah. Karena memang itu rekayasa manusia. Bahkan maaf kata Abah juga, fikih itu budaya Arab yang dibawa. Iya. Tadi semua. Maka inilah kembalilah. Silahkan orang mau senang nggak senang, itulah kenyataan tadi semua. Ya. Jadi benar dong, makin orang terbuka, makin orang terdekat dengan Tuhan tuh makin jauh dari agama tuh bisa jadi benar. Bisa jadi.
akan muncul kesadaran. 2027 bisa jadi. Mas Hendra hitung saja, itu kan waktu perjanjian itu 527. Oke. Tambah 500 berarti 2027. Oh. Lihat, saksikan omongan Abah 2027 nanti. Bahwa hari ini mereka tidak bisa bendung lagi kebangkitan. Karena jiwa ini akan lahir kembali. Bener banget tuh ya. Di mana-mana udah kayak gitu deh, Bah. Udah semua. Sekarang aja, Bah. Dulu tuh ada ustadz yang dia tuh bisa kaya raya gara-gara mempopulerkan keajaiban sedekah. Iya. Inisialnya Yusuf Mansur. Inisialnya Yusuf Mansur. Dia jualan Al-Fatihah tuh 10 juta, ada 20 juta itu. Gimana dong Abah melihat hal-hal kayak gini gitu? Itulah penipuan lagi. Itu ngikutin gaya Habib lagi itu. Cara seperti itu. Bahkan lebih kasar dia. Karena saya pernah menyaksikan satu video dia. Siapa mau sodako? Siapa mau ini? Ada lagi yang kemarin live belum lama. Siapa yang Fatihahnya bayar? Kamu baru bayar 2 juta, minta disambungkan langsung dengan Allah. Kayak siapa aja dia itu. Itu masalahnya. Itulah. Muncul orang-orang kurang sadaran ini. Tapi secara substansial sebenarnya apakah doa itu bisa merubah faktor eksternal atau gimana? Sejatinya gimana sih? Kan acilah doa inilah yang kata Abah juga sekarang diartikan. Bagaimana kalau gelas kaca, gelas plastik ini ingin doa? Bukan berteriak. Kalau dia tahu Tuhannya itu yang meliputi dirinya. Rozik itu adalah marzuk. Makhluk itu adalah kholik. Kan tadi. Nggak bisa pisah kholik dan makhluk. Kholik wal makhluk abid. Rozik wal marzuk abid. Satu. Wahid. Satu. Nah. Termasuk sholat nanti. Bagaimana sih? Si gelas kaca ini. Si gelas plastik ini udah tahu ternyata Tuhannya itu dirinya sendiri plastik. Terus gimana sholatnya Mas Hendra? Yang disebut sholat itu mempanakkan dirinya. Maka istilah dalam ilmu tauhid dekat dan jauh itu bukan dekatnya Mas Hendra dengan saya. Tapi dekat itu pada saat panaknya Mas Hendra pada Allah. Tajalilah sifat Allah itu dekat. Nah dekatnya si plastik ini, botol plastik dengan plastik ini adalah pada saat mempanakkan keberadaan si gelas plastik yang ada hanya si plastik tadi semua. Maka disebutkan dikir berarti sebetulnya siapa yang mengingat siapa. Tadi siapa. Yang disebut sholat itu apa. Maka tak Abah kenapa orang Eropa itu lebih sholat. Sampai Jack Ma berkata I cannot live without him. Iya benar. Saya tuh gak hidup kalau bukan hidupnya Tuhan. Benar. Maka dia gerakan dengan Tai Chi. Jadi saya itu pada saat bertai chi itu saya melihat dalang. Untuk melatih bahwa dalanglah yang ada. Untuk melatih sesungguhnya yang sebenarnya hidup itu dalang. Yang ada itu dalang. Yang kaya itu dalang. Yang wujud itu dalang. Maka nah inilah jadi konsep dzikir yang salah kepada kita hari ini. Maka kita ini tidak bisa dipisahkan dengan dia. Berarti yang meminta kepada dia. Yang mengabulkan. Dia. Aku. Ya kitalah yang meminta. Kita yang mengabulkan. Maka istilah doa. Jangan diartikan meminta. Kalau udah kenal pada dia. Yang meminta itu yang gak kenal. Allah ini masih di Lauh Mahfud. Di aras. Langit ke-7. Masih menunggu Allah dianggap Prabowo. Presiden. Memerintahkan Menteri Sosial. Kang Saib. Mas Yusuf. Tuh ada yang lagi duha. Kirimin tuh. Masih begitu di otaknya. Tapi kayak gitu MUI itu ya diem-diem aja ya kalau melihatnya. Iya orang yang diurusnya cuma sertifikat halal cari duit doang. Tadi semua. Tadi. Apa? Saya itu udah gedek sama MUI. Karena dulu saya pernah kerja di Cipaudan kan.